Dibebaskannya Raffi Ahmad dari Lido Jawa Barat memang membawa kebahagiaan tersendiri bagi Ami Kanita. Bagaimana tidak, perjuangan Ami untuk membebaskan sang putra akhirnya berbuah kesuksesan. Tapi pasca kebebasan yang Raffi terima, kini sejumlah pertanyaan pun bermunculan. Seperti halnya, benarkah hingga hari ini berkas kasus perkara Raffi belum juga dikembalikan oleh pihak BNN ke pihak kejaksaan pasca pengambilan berkas lantaran belum adanya kelengkapan yang BNN berikan. Lalu seperti apa kesiapan dan persiapan Raffi Ahmad atas wajib lapornya ia ke BNN Jumat mendatang? Berikut liputannya. Tiga bulan terkungkung di pusat rehabilitasi di Lido, Sabtu 27 Maret lalu seolah menjadi hari baru bagi Raffi Ahmad. Di hari itu, ia mendapatkan penangguhan penahanan dari BNN. Sempat disebut-sebut bahwa Raffi menjadi tahanan kota, ternyata Benny Mamoto selaku Deputi Penindakan BNN ditemui media kemarin memperbolehkan tersangka untuk bepergian keluar kota, tapi tidak keluar negeri. Penangguhan penahanan yang kemudian dipertanyakan oleh kuasa hukum Raffi Ahmad, Hotma Sitompul, lantaran ia tidak mengetahui sama sekali kliennya mendapatkan keringanan dari pihak penyidik. Lantas, ada apa sesungguhnya di balik penangguhan penahanan Raffi ini? Penangguhan penahanan, dia misalkan mau keluar kota beraktivitas silahkan. Tetapi kita sudah pesan untuk memberitahu, tetapi keluar negeri tidak bisa. Karena sudah kami cekal. Kalau keluar kota masih bisa? Masih bisa. Jadi kita bersyukur tentu, cuman dari sudut hukum kita bertanya, what's going on, apa yang terjadi? Seyogyanya seorang tersangka keluar, pengacaranya mesti tahu. Selesai, saya lihat hasil pemeriksaannya bahwa ini memang Raffi ini dalam keadaan sehat ya, kesehatannya bagus. Kemudian saya ikut tanda tangan juga. Nah, selanjutnya ya atas dasar ini ya tentu diserahkan kepada BNN ya, dan itulah prosesnya sehingga Raffi bisa di luar saja gitu dipantaunya gitu ya. Tidak hanya pertanyaan Hotma Sitompul yang belum bertemu jawabannya, berkas perkara presenter ini pun belum jelas nasibnya. Dan ternyata, sejak tanggal 8 Maret yang lalu, pihak Kejaksaan Negeri mengembalikan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik BNN lantaran dianggap masih belum memenuhi beberapa syarat. Tapi sejak saat itu, BNN belum juga melengkapi berkas dan mengembalikan ke pihak Kejaksaan. Lantas, mengapa berkas perkara Raffi seolah-olah begitu lambat untuk diproses? Perkembangan terakhir, berkas perkara atas nama tersangka Raffi Ahmad, bahwa sampai dengan hari ini pihak kejaksaan belum menerima kembali atas berkas perkara yang telah kita kembalikan pada tanggal 8 Maret 2013. Melengkapi berkas perkaranya, kami berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, kami mencoba untuk menambahkan beberapa pemeriksaan saksi termasuk ahli sesuai petunjuk yang diberikan oleh jaksa, dan kita berharap kasus ini supaya cepat selesai, berkas cepat selesai dan kita kirimkan kembali ke jaksa. Mungkinkah jika berkas perkara Raffi terkesan begitu berbelit-belit lantaran tidak adanya kesepahaman antara BNN dan kejaksaan atas zat metilon yang digunakan Raffi? Entahlah, yang jelas, Kapus Penkum Kejaksaan Negeri Untung Arimuladi memaparkan sejumlah hal yang harus dilengkapi oleh penyidik BNN sebelum berkas itu bisa disidangkan di meja hijau alias P21. P19 beberapa kali itu hal yang biasa. Saya sering nyidik kasus, kirim kembali, ada perbedaan masih antara petunjuk yang diberikan kemudian dengan jawaban yang kita lakukan, itu hal yang biasa lah. Di antaranya kelengkapan formil terdapat 3 yang harus diperbaiki, kemudian kelengkapan material ada 8 yang harus kita perbaiki. Jadi kita sampai dengan hari ini tetap menunggu dari pihak penyidik BNN apakah berkas perkara itu sudah diperbaiki sesuai dengan petunjuk jaksa. Di antaranya beberapa tambahan pemeriksaan saksi, kemudian penambahan saksi, itu sedang kita lakukan. Kemudian juga menyangkut masalah
pemahaman, kemudian juga tentang metilon itu sendiri. Tentunya dari kami selaku penyidik, mendasari penyidikan ini itu yang pertama dari keterangan ahli, baik ahli pidana maupun ahli farmasi kimia dan ahli-ahli lain. Sejumlah syarat yang diharuskan oleh kejaksaan untuk dilengkapi tampaknya tak membuat BNN gentar. Bahkan ketika Hotma Sitompul dan kawan-kawan sempat membawa masalah ini ke sidang pra-peradilan ke Komisi 3 serta sidang di MK DKI, Benny Mamoto mengaku siap untuk menghadapi itu semua. Lalu seperti apa kelanjutan kasus ini ke depannya? Akankah Hotma hadir mendampingi Raffi di sidang MK DKI berikutnya seperti yang selalu ia perlihatkan ketika setia mengawal kasus Raffi? Belum ketemu juga, belum tahu juga ya. Kita tunggulah. Satu waktu kan mesti terbuka semua ya. Kami diadukan ke DPR, ke Presiden, ke Komnas HAM, kemana lagi kalau mungkin ada alamat lain, mungkin juga itu hal yang biasa buat kami dan itu hak mereka. Kami gak kaget dilaporkan seperti itu, sepanjang kami pegang prinsip kami tetap melangkah sesuai aturan hukum yang ada. Terlepas dari segala polemik itu, yang jelas penangguhan penahanan Raffi Ahmad adalah babak baru dalam kasus dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang menyeret namanya. Lalu, kapan sosok Raffi sendiri akan muncul di hadapan media? Mungkinkah Raffi masih dibebat trauma lantaran kasus yang sempat membuatnya berdiam di pusat rehabilitasi selama 3 bulan itu? Namun yang pasti, Raffi harus menjalani wajib lapor mulai Jumat ini. Wajib lapor Raffi itu sekaligus juga dalam rangka rawat jalan, jadi dilakukan Senin Jumat. Untuk kemarin memang kita izinkan belum karena dia perlu istirahat dulu. Ya artinya gini loh, dari 3 bulan di sana dia tentu saja kan keluar, tentu saja dia harus mempersiapkan diri dulu untuk adaptasi lah, artinya adaptasi menghadapi nanti bagaimana menghadapi wartawan, menghadapi ini. Tentu dia harus disiapkan, nanti akan ada konferensi pers, dia akan bicara sendiri. Saya tekanin ke dia, Raffi, ini yang terakhir kali melakukan hal yang tidak diinginkan. Saya bilang sama dia, saya mundur untuk menjadi seorang sahabat kalau lu melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan gitu loh. Di tempat berbeda, Saskia Adia Meka tengah berbahagia atas kehamilan keduanya. Seperti apa pula operasi lidah yang dijalani oleh anak pertama Marsyanda lantaran tak bisa menyusui?